Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 tentang budidaya bunga potong. Anggotanya ada 6 orang, yaitu Teh Ira, Teh Syifa, saya sendiri Aida, ada Asil, Gina, dan juga Marcel. Untuk yang pertama, ada pengertian dan juga tujuan yang akan disampaikan oleh Teh Ira. Kepada Teh Ira dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tanaman hias potong. Budidaya tanaman hias potong adalah proses penanaman dan perawatan tanaman hias yang bertujuan untuk menghasilkan bunga, daun, atau bagian tanaman lainnya yang dapat dipotong dan digunakan sebagai hiasan atau dekorasi. Proses ini meliputi pemilihan varietas, penanaman, perawatan, pemanenan, dan pengemasan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang tujuan budidaya tanaman hias. Ada 5 poin. Yang pertama, untuk menghasilkan bunga, daun, atau bagian tanaman lainnya yang dapat digunakan sebagai hiasan atau dekorasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran lingkungan melalui penggunaan tanaman hias potong yang ramah lingkungan. Ketiga, untuk menghasilkan produk hias yang berkualitas dan segar. Keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan industri hiasan, dan meningkatkan ekspor. Kemudian yang kelima, meningkatkan keindahan lingkungan melalui penggunaan tanaman hias potong sebagai dekorasi. Ya, dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis bunga potong yang akan disampaikan oleh Teh Sifa. Kepada Teh Sifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada jenis-jenis bunga potong. Jenis-jenis bunga potong yang populer dan banyak digunakan antara lain ada bunga mawar, anggrek, krisan, lili, dan juga anyelir yang dikenal karena keindahan dan daya tahannya. Pilihan lain yang juga cantik dan sering menjadi bunga potong adalah tulip, bunga matahari, alsteromeria, atau disebut juga dengan bunga Peru, bakung Peru, dan gerbera. Berikut adalah beberapa jenis bunga potong yang populer. Yang pertama, ada bunga anggrek. Salah satu bunga potong yang mendominasi pasar di Indonesia dan memiliki daya tahan yang baik di dalam vas. Boleh di next? Yang kedua, ada bunga krisan. Bunga yang populer dan banyak digunakan sebagai buket. Yang ketiga, ada bunga lili. Juga dikenal sebagai bunga bakung dan sangat populer dalam rangkaian bunga dan memiliki aroma yang sangat khas. Yang keempat, ada bunga anyelir. Dikenal karena daya tahannya yang luar biasa lama di dalam vas. Bisa bertahan hingga 2-3 minggu. Boleh di next. Yang kelima, ada bunga tulip. Bunga cantik lainnya yang populer untuk buket dan memiliki masa simpan vas yang cukup panjang. Yang keenam, ada bunga matahari. Memiliki warna kuning yang cerah yang mirip dengan matahari. Cocok untuk diletakkan sendiri atau dalam kelompok kecil. Yang ketujuh, ada Alsteromeria. Juga dikenal sebagai bunga bakung Peru. Bunga ini mekar dengan indah seiring waktu dan tersedia dalam banyak warna. Boleh di next. Yang kedelapan ada bunga gerbera. Bunga yang populer dan memiliki banyak warna cerah. Yang kesembilan ada bunga tropis dengan bentuk yang unik dan sering menjadi pilihan sebagai bunga potong. Yang kesepuluh ada gladiol. Bunga dengan tangkai yang panjang yang banyak diproduksi dan dipasarkan.
Bunga potong lainnya seperti bunga dahlia, bunga snapdragon atau disebut juga dengan mulut naga, ada bunga hidrangea, bunga peony, sedap malam, wisteria, dan juga bunga cendrawasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu persiapan budidaya yang akan disampaikan oleh Tegina. Kepada Tegina dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada persiapan budidaya bunga potong. Apa yang dimaksud dengan persiapan bunga potong? Jadi, persiapan bunga potong adalah tahap awal sebelum melakukan kegiatan pembudidayaan makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme. Karena di sini kita sedang membahas tentang tumbuhan, maka di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan budidaya pada bunga potong. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi tumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang akan dibudidaya. Ada 5 poin. Yang pertama, itu adalah pemilihan lokasi dan jenis tanah. Nah, pemilihan lokasi ini adalah tahap yang utama yang harus dilakukan dalam budidaya bunga potong karena kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas bunga. Lokasi yang tepat akan mendukung pertumbuhan yang optimal dan hasil panen yang berkualitas tinggi. Nah, untuk sebelum melakukan pemilihan lokasi ini, kita harus mencari tahu dulu. Yang pertama itu ada pencahayaan. Nah, optimalnya itu pencahayaan pada bunga potong itu 6 jam per hari. Karena cahaya ini penting untuk proses fotosintesis. Yang kedua, ketinggian tempat. Sesuai dengan jenis bunga, misalnya, kalau untuk bunga mawar itu dan kerisan itu biasanya ada di dataran tinggi. Kalau untuk aster dan gladiol itu biasanya tumbuh di dataran rendah atau menengah. Terus, sirkulasi udaranya harus terjaga. Kenapa? Supaya mencegah kelembaban dan yang akan memicu jamur. Terus selanjutnya ada ketersediaan air. Nah, ketersediaan air ini pembudidaya harus mendapatkan air yang bersih untuk menyiram tanaman tersebut. Yang kedua ada membersihkan dan pengolahan lahan. Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan lahan agar menjadi media tanam yang ideal bagi pertumbuhan bunga potong. Jadi, ketika kita setelah pemilihan lahan, selanjutnya ada pembersihan dan pengolahan lahan. Nah, yang pertama itu ada sanitasi lahan. Gunanya untuk apa? Untuk membersihkan gulma dan sisa tanaman yang sebelumnya, supaya si lumpur liarnya itu tidak tumbuh, sehingga nantinya nggak berebut nutrisi gitu. Terus yang kedua, pengangkatan batu dan benda keras lainnya. Selanjutnya ada pengapuran jika perlu. Terus pengolahan lahan ini harus dilakukan pembajakan atau pencangkulan. Tanah dicangkul atau dibajak sedalam kurang lebih 30 cm supaya gembur. Akar tanaman dapat tumbuh agar akar tanaman ini dapat tumbuh dengan leluasa dan aerasi tanah menjadi baik. Terus ada pengeringan tanah. Nah, setelah pencangkulan itu, tanah harus dibiarkan supaya terkena sinar matahari selama beberapa hari untuk membunuh mikroorganisme dan patogen yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, memberi bahan organik. Pupuk kandang matang atau kompos sebanyak 10 atau 20 ton untuk meningkatkan kesuburan dan kemampuan tanah menahan air. Terus selanjutnya ada pembuatan bedengan. Untuk bunga potong biasanya dilakukan bedengan selebar 1 sampai 1,2 meter, tingginya 20 sampai 30 cm dan jarak antar bedengannya itu 30 sampai 40 cm supaya drainase air berjalan baik dan memudahkan untuk pemeliharaan. Selanjutnya ada penyesuaian pH dan pemupukan. Nah, tahapan ini dilakukan dengan lahan dibersihkan dan diolah untuk memastikan kondisi tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman bunga potong. Tujuannya agar unsur hara yang tersedia optimal dan pH tanah berada dalam kisaran ideal bagi pertumbuhan akar dan pembentukan bunga yang sehat. Nah, penyesuaian pH ini
harus dilakukan. Biasanya dilakukan uji pH menggunakan alat sederhana seperti soil tester atau menggunakan kertas lakmus. Idealnya tanaman bunga potong seperti mawar, krisan, gladiol, dan aster tumbuh pada pH 6,0 sampai 6,5, agak netral. Nah, kalau misalkan si tanahnya terlalu asam, bisa ditambahkan dengan kapur pertanian atau dolomit. Kalau misalkan terlalu basah, bisa diberi pupuk organik. Nah, pemupukan dasar dilakukan sebelum penanaman agar nutrisi tersedia sejak awal pertumbuhan. Yang pertama itu ada pupuk organik, dan yang kedua fungsinya untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme, serta menambah unsur hara makro dan mikro secara alami. Terus ada pupuk anorganik, ada urea, SP, HCl. Nah, pupuk ini harus dicampurkan merata pada lapisan tanah di bagian atas 10-20 cm, lalu diaduk sebelum penanaman. Yang keempat itu ada pembuatan bedengan dan mulsa. Pembuatan bedengan merupakan langkah penting dalam budidaya bunga potong karena berfungsi untuk memperbaiki drainase aerasi tanah dan mempermudah perawatan tanaman. Bedengan juga membantu akar bunga tumbuh optimal serta mencegah genangan air yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Selanjutnya ada pemilihan benih unggul yang sehat. Nah, pemilihan benih ini harus baik, mohon maaf tadi kepotong karena jamnya habis. Yang kelima itu ada pemilihan serta penyampaian benih. Nah, pilih benih yang unggul dan sehat, lalu rendam benih dapat dilakukan untuk memeriksa kualitas atau perangsang tumbuhnya benih tersebut. Penyemaian merupakan tahap penting sebelum bibit dipindahkan ke lahan utama, yang bertujuan agar benih tumbuh dalam kondisi yang terlindungi dan mudah dikontrol, sehingga menghasilkan bibit yang kuat dan seragam. Pemilihan benih yang pertama itu harus benih yang unggul dan bersertifikat bebas dari hama atau penyakit. Lalu pilih benih dengan tingkat daya tumbuh kurang lebih 80% ke atas dan berasal dari varietas yang sesuai dengan kondisi lingkungan budidaya. Misalnya di dataran tinggi atau di dataran rendah. Contohnya ada krisan, aster, gladiol, dan anyelir. Biasanya diperbanyak dengan stek atau umbi. Terus ada marigold, zinnia, dan gompera diperbanyak biasanya melalui biji. Terus persiapan media semai. Media semai harus gembur, subur, dan bebas dari patogen agar akar mudah tumbuh. Nah, campuran semai umumnya biasanya itu tanah halus kompos atau pupuk kandang berbanding pasir. Nah, perbandingannya itu 1:1 atau bisa juga ditambah dengan sedikit sekam bakar untuk memperbaiki aerasi dan drainase. Nah, selanjutnya siapkan tempat penyemaian. Tempat penyemaian bisa dilakukan pada bedengan khusus persemaian, polybag kecil, atau tray semak. Syaratnya terlindung dari hujan dan sinar matahari langsung secara berlebihan. Gunakan paranet kurang lebih 50%. Selanjutnya harus mudah diairi dan memiliki drainase yang baik. Terus, taburkan benih secara merata di permukaan media semai. Tutup tipis dengan tanah halus atau pasir kurang lebih 0,5 cm agar benih tidak hanyut saat penyiraman. Selanjutnya, siram lembut menggunakan sprayer halus agar tanah tetap lembab tapi tidak becek. Selanjutnya, untuk benih kecil seperti krisan bisa dicampur pasir halus sebelum ditabur agar sebarannya merata.
Nah, pemeliharaan bibit. Yang pertama itu ada penyiraman, dilakukan setiap pagi dan sore tergantung kelembapan media. Terus penyinaran, hindari dari cahaya langsung yang terlalu panas, lalu gunakan paranet. Yang ketiga ada penyilangan, cabut gulma dan yang tumbuh di sekitar bibit. Terus ada pengendalian atau penyakit atau hama. Jika muncul jamur atau serangga kecil, semprot dengan pestisida organik ringan, misalnya larutan bawang putih atau neem oil. Selanjutnya ada pemindahan transplanting ke lahan utama. Bibit yang siap dipindahkan ke bedengan utama itu jika sudah berumur 3-4 minggu, memiliki 3-4 helai daun sejati, dan batangnya cukup kokoh, serta akarnya juga cukup kuat. Cara memindahkannya yaitu yang pertama, siram media semai terlebih dahulu agar mudah dicabut. Yang kedua, cabut bibit perlahan bersama sebagian media tanah di sekitar akar. Yang ketiga, tanam di lubang tanam pada bedengan bermulsa, lalu padatkan tanah di sekitar pangkal batang. Yang keempat, siram segera setelah penanaman untuk membantu adaptasi bibit. Nah, tujuan penyemaian ini terpisah ini, yang pertama itu menghasilkan bibit yang seragam dan sehat. Yang kedua, menghemat penggunaan benih. Yang ketiga, menghindari kematian benih akibat kondisi lapangan yang terlalu ekstrim. Yang keempat, memudahkan seleksi bibit yang baik. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu perawatan tanaman bunga potong yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama yaitu setelah kita membeli bunga potong, pastinya kita membuka kemasan si bunga potong yang biasanya tuh udah ada di polybag ataupun di kayak kita tuh beli buket gitu. Nah, tentunya itu dengan sangat hati-hati ketika membukanya karena ada beberapa bunga itu mudah rusak ya. Nah, selanjutnya itu siapkan vas atau wadah yang bersih. Kalau misalkan wadahnya tuh kotor ya dilap terlebih dahulu. Selanjutnya, potong bagian bunga dan dedaunan sekitar 2,5 cm dari pangkal batang utama, lalu buat irisan dengan sudut 45 derajat, serta buang dedaunan yang bagian bawahnya ataupun dedaunan yang sudah layu. Selanjutnya, simpan bunga di tempat yang sejuk dan berventilasi baik, dan juga terhindar dari matahari langsung dan juga panas. Kadang juga kita pernah lihat di sosial media ada seseorang yang menyimpan si bunga potong ini di dekat saluran seperti AC gitu. Nah, itu bisa membuat si bunga potong tersebut akan layu dan juga cepat rusak. Selanjutnya kita ganti air di dalam vas bunga tersebut setiap 2 atau 3 hari, serta membersihkan kembali vas bunga dan sedikit memotong batang agar bunga tetap segar. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu hindari meletakkan bunga di dekat ventilasi panas yang seperti tadi sudah disebutkan ataupun pendingin, serta jauhkan bunga potong ini dari asap rokok dan hal lainnya yang dapat merusak keestetikan bunga potong tersebut. Dan pastikan kalau misalkan kita merokok, jangan di dekat bunga potong gitu, karena itu bisa merusak. Selanjutnya ada pastikan menggunakan peralatan yang bersih dan juga tajam untuk memotong bunga, serta jangan menggunakan gunting biasa seperti gunting pada umumnya, tetapi memakai gunting khusus untuk bunga potong, karena akan merusak sistem pembuluh bunga tersebut. Nah, gunakan juga suhu air sehangat kuku atau 35 derajat Celcius, kecuali bunga seperti eceng gondok dan juga tulip yang membutuhkan air yang dingin.
Nah, jika terdapat bunga yang layu, segera potong kembali batang dengan sudut 45 derajat dan rendam pada air hangat sekitar 20-60 menit. Contohnya itu seperti bunga peony. Boleh di next? Oke. Selanjutnya ada materi mengenai pemanenan yang akan disampaikan oleh Kang Asil kepada Kang Asil, dipersilahkan. Baik, selanjutnya mengenai tahapan-tahapan pemanenan ya. Yang pertama itu ada pengumpulan bunga. Jadi bunga yang sudah dipotong itu langsung dikumpulkan ke dalam wadah yang sesuai dengan jenis bunganya. Wadah tersebut harus disimpan pada tempat yang teduh dan aman. Juga terhindar dari percikan air atau kotoran sehingga terhindar dari kerusakan yang dapat menurunkan kualitas bunga. Lalu yang kedua, pengangkutan ke tempat sortasi. Setelah pengumpulan bunga, lalu bunga diangkut ya, dan dikumpulkan ke tempat sortasi. Harus dilakukan secara hati-hati dan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak agar terhindar dari resiko kerusakan atau patah. Bila waktu sortasi masih lama, sebaiknya pangkal tangkai bunga direndam dulu dalam bak berisi air bersih agar bunga tidak cepat layu. Lalu yang ketiga ada sortasi dan grinding atau disebut dengan pemilahan. Pemisahan bunga hasil panen menurut jenis dan warna bunga dilakukan di atas meja. Bunga diperiksa satu persatu untuk melihat tingkat kemekaran bunga, keadaan tangkai bunga yang panjang atau pendek, lurus atau bengkok, besar kecilnya, ketegarannya serta kebersihan daunnya. Bunga dipisahkan dulu menurut kelasnya sesuai dengan jenis bunganya. Next. Lalu yang keempat itu pengikatan bunga. Umumnya bunga potong yang telah digrinding kemudian diikat dalam kelompok menggunakan tali atau karet dengan jumlah sesuai jenis bunganya. Namun beberapa jenis bunga misalnya anggrek dan anthurium biasanya tidak diikat dalam kelompok. Lalu yang kelima, proses pembungkusan. Pembungkusan ini bertujuan agar menjaga bunga terhindar dari kerusakan hingga kualitas bunganya tetap terjaga. Setelah diikat, bunga harus segera dibungkus dengan kertas atau plastik sesuai dengan jenis bunganya. Lalu yang keenam, perendaman dengan larutan. Tanpa pengawetan, kehilangan produksi bunga akibat layu dan faktor lainnya bisa mencapai 30-60%. Larutan pengawetan bertujuan untuk memperpanjang umur bunga potong dan mengurangi kerusakan atau meminimalisir kerusakan bunga selama penanganan dengan merendam pangkal tangkai bunga potong ke larutan tersebut. Next. Lalu yang ketujuh itu penyimpanan. Penyimpanan sementara dilakukan dalam jangka waktu pendek yaitu kurang dari 1 hari. Bunga bisa disimpan dalam suhu ruang dengan merendam pangkal tangkainya di dalam bak berisi air bersih. Lalu yang kedelapan, pengepakan. Pengepakan dilakukan untuk pengiriman ke tempat penjualan. Bunga dikemas dalam kardus atau kontainer plastik sesuai dengan panjang maksimal bunga sehingga bunga bisa diatur dengan rapi dan tetap terjaga kualitasnya. Lalu yang kesembilan ada fumigasi. Fumigasi yaitu perlakuan dengan pemberian gas beracun untuk membunuh hama pada tanaman. Namun hanya dapat dilakukan bila bunga tersebut akan diekspor ke negara yang mengharuskan perlakuan fumigasi karena perlakuan ini dapat menurunkan masa segar bunga. Next. Lalu yang terakhir itu proses pemanenan, yaitu
pengiriman ke tempat penjualan kardus atau kontainer yang berisi bunga disusun secara rapi di dalam mobil box yang mempunyai pengaturan suhu ruangan dengan suhu sekitar 120 derajat Celcius yang diusahakan tetap stabil selama perjalanan. Setelah kardus atau kontainer bunga diturunkan, bunga segera dikeluarkan lalu ujung tangkai bunga dipotong dan diletakkan tegak di dalam ember berisi air. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengendalian hama penyakit yang akan disampaikan oleh Teh Marcel. Kepada Teh Marcel, silakan. Oke, terima kasih moderator. Pada pengendalian hama dan penyakit ini ada pada tanaman potong, itu pada umumnya itu adalah upaya manusia untuk mencegah, menekan, atau mengurangi pada populasi hama dan penyakit agar tidak menimbulkan kerusakan ekonomi pada tanaman. Contohnya pengendalian ini dilakukan agar pada tanaman potong ini tetap sehat dan hasil panennya tidak menurun. Pada tujuannya itu pada pengendalian ini adalah menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen karena mencegah hasil kerugian ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan. Pada pengendalian penyakit dan hama ini pada tanaman potong ini tidak hanya untuk membunuh hama akan tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Next. Untuk pada pengendalian hama dan penyakit pada tanaman potong yang secara khususnya adalah pengendalian hama dan penyakit ini yang akan difokuskan pada tanaman hias atau tanaman bunga yang akan diambil bagian potongannya seperti batang, daun, atau bunga. Misalnya contohnya bunga mawar, terus bunga kristan, anyelir, dan gladon. Itu kalau pengendalian hama dan penyakitnya itu akan diambil bagian potongnya, batang, dan daunnya. Untuk tujuan spesifik pada pengendalian hama dan penyakit ini adalah menjaga estetika, kecantikan, dan daya jual pada tanaman potong pada bunga tersebut. Contohnya kayak bunga potong yang harus tampil segar, tampil cantik, tampil estetik, dan tidak boleh rusak, dan tidak boleh noda seperti bebas noda dan tidak ada penyakit atau serangan hama. Karena kondisi lingkungan ini dapat kelembapan atau suhu ini dapat menyerang pada tanaman potong serta jenis varietas tanaman potong ini sangat sensitif sekali nih terhadap lingkungan sehingga harus perlu dijaga sehingga perlu pengawasan yang rutin. Saya kembalikan ke moderator. Oh ya, izin lanjut untuk kelanjutannya. Ternyata ada strategi pengendalian hama dan penyakit pada tanaman potong. Bagaimana sih strateginya pengendalian pada hama dan penyakit pada tanaman potong? Pertama adalah pengendalian preventif atau pencegahan. Biasanya ini kita tuh menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya kita menanam tanaman potong ini, kita menjaga kebersihan lingkungan nih, biar rotasi tanaman atau penggunaan bibit yang sehat ini caranya paling efisien karena menekan peluang munculnya hama sejak awal. Terus ada kedua, pengendalian mekanis dan fisik. Ini caranya kita memotong pada tanaman yang terinfeksi. Misalkan kayak tadi, bunga ini kita tercemar hama, bunga potongnya tercemar hama. Nah, bunganya itu kita potong dengan secara 45 derajat yang mungkin dijelaskan oleh Teh Haida. Jadi, cara itu dipotong sehingga pemasangan perangkap sangganya cocok dengan skala kecil seperti kayak rumah kaca atau kebunan hias gitu. Terus yang ketiga ada dengan cara pengendalian biologis atau kimiawi. Ini biasanya pakai penggunaan musuh alami seperti parasitoid atau pestisida dengan dosis yang tepat. Kita harus memahami bagaimana fungsi
prinsip penggunaan pestisida secara bijak agar tidak merusak lingkungan karena harus tidak kelebihan ataupun kekurangan. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah memaparkan materi mengenai budidaya tanaman bunga potong. Selanjutnya ada sesi tanya jawab yang nantinya akan kita diskusikan kembali di EduLink. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.